Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Senang rasanya kita berjumpa kembali dalam sarapan sapaan pengharapan. Dan sebelum kita mengawali hari ini, kita akan memperlengkapi diri dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Engkau sediakan bagi kami. Kami siap untuk menjalani hari ini dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus melalui firman-Mu, sehingga kami boleh berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema sarapan kita pagi ini adalah healing rohani. Diambil dari Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan." Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, di masa pandemi istilah healing cukup sering dipakai. Banyak orang butuh healing, apalagi di tengah rasa penat oleh karena berbagai macam tuntutan dan tekanan hidup, ataupun juga di tengah rasa bosan karena rutinitas yang monoton. Healing bisa dilakukan dalam berbagai macam bentuk. Ada yang hanya tinggal di rumah, lalu menghabiskan waktu sepanjang hari hanya untuk movie maraton. Ada mereka yang butuh keluar dari rumah dan pergi ke tempat wisata untuk berlibur. Pun ada mereka yang mungkin hanya sekedar mengisi waktunya dengan staycation, tinggal di hotel berbintang beberapa malam. Apapun bentuknya, healing dilakukan dengan tujuan mendapat kesegaran dan melepas penat. Pertanyaannya gini, bagaimana dengan hidup rohani kita masing-masing? Apakah kita membutuhkan healing? Yesus adalah sumber air hidup yang sejati. Ia menawarkan pada siapapun yang merasa haus dan kering untuk datang kepadanya, sehingga menemukan kesegaran dalam kehidupan mereka. Dan kesegaran itu diperlukan bagi hidup rohani kita, sebab tanpa itu pelayanan, aktivitas gerejawi, hidup persekutuan bisa menjebak kita dalam rutinitas yang berujung pada kepenatan, kebosanan, dan kekeringan. Dan jika itu yang terjadi, hidup rohani kita besar kemungkinan akan kehilangan makna dan tujuan yang menggerakkan kita untuk menikmati dan mengerjakan segala sesuatunya dengan semangat dan sukacita. Dan oleh sebab itu, ketika kita mau datang dan percaya pada Kristus, maka kita akan memiliki aliran-aliran air hidup dalam hati kita yang pasti menyegarkan jiwa kita. Nah, jika hidup keseharian kita saja memerlukan healing untuk kembali mendapatkan kesegaran, maka hidup rohani kita juga perlu healing. Bagaimana caranya? Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita menarik diri sejenak dari segala rutinitas dan kesibukan kita, hanya untuk berdiam diri dan menyediakan waktu khusus untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, mari kita mengingat kembali seluruh perjalanan yang sudah kita lalui, dan mari menemukan setiap karya dan panggilan Tuhan yang hadir dalam setiap langkah demi langkah kehidupan kita. Yang ketiga, mari kita memberi waktu bagi diri kita hanya untuk mengucap syukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, mari kita kembali menemukan tujuan dan makna hidup di dalam Tuhan. Maka niscaya semangat dan sukacita dalam menjalani hidup akan diperoleh, dan dengan itu kita akan melakukan healing bagi rohani kita. Amin. Mari Bapak Ibu bersama kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur karena kami diingatkan kembali betapa perlunya kami untuk menyediakan waktu berjumpa dengan Tuhan. Karena ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di sanalah kami beroleh kesegaran kembali akan tujuan, makna, dan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Maka tolonglah kami ya Tuhan, supaya dalam menjalani kehidupan, bahkan dalam seluruh karya pelayanan kami mau terus menyegarkan diri kami dengan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami juga secara khusus mau berdoa untuk para orang tua yang Tuhan percayakan untuk mendidik dan mengasuh anak-anak anugerah Tuhan. Maka perlengkapilah mereka dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Jadikanlah mereka teladan dalam iman, dalam perbuatan. Tolong para orang tua supaya mereka boleh tetap memiliki kesabaran untuk mengasuh dan mengasihi anak-anak mereka. Dan di tengah segala situasi hidup hari ini, pakailah para orang tua untuk menolong anak-anak mereka bertumbuh dan berkembang di dalam anugerah dan cinta kasih Tuhan. Maka biarlah hikmat dan kebijaksanaan Tuhan akan terus memperlengkapi para orang tua di dalam peran dan tanggung jawab mereka. Dan pagi ini ya Tuhan, kami siap untuk melanjutkan kehidupan kami. Berkatilah kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, usaha pekerjaan, dan setiap rencana masa depan kami, sehingga setiap langkah kehidupan kami ada dalam tuntunan dan naungan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat menjalani aktivitas hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.